Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kesempatan kali ini aku akan berbagi kepada kalian tentang bagaimana cara uji sign test atau uji tanda atau sering juga disebut dengan uji t-test menggunakan SPSS, di mana nanti kita akan coba dengan data dua sampel yang berpasangan. Sebelumnya teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pertama sekali aku akan mengajak teman-teman ke lembar Excel yang sudah aku sediakan. Ya, di sini ada beberapa informasi yang nantinya kita jadikan sebagai alat untuk belajar bersama. Nah, uji sign test ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan. Artinya ada variabel faktor nanti yang jadi perlakuannya teman-teman. Bagaimana misalnya variabel X dan Y itu ketika dihubungkan dengan variabel A, seperti itu. Apakah ada perbedaannya atau tidak? Nah, uji ini bermanfaat untuk mengetahui dan membandingkan dua sampel yang berpasangan. Nah, jenis data yang digunakan harus bersifat interval dan rasio. Nah, di sini pemahaman ini mungkin saya susun, saya rangkum dari beberapa sumber agar kita ketahui terlebih dahulu apa itu uji sign test atau t-test atau uji tanda ya, teman-teman. Kemudian di sini aku sudah sediakan contoh datanya. Nah, contoh data ini ya seorang peneliti lah atau seorang mahasiswa melakukan eksperimen meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode ceramah. Sebelum eksperimen metode ceramah dilakukan, pretest, dan setelah diberikan metode ceramah dilakukan juga post-test dengan soal yang sama. Nah, ada pretest, ada post-testnya. Nah, digunakanlah metode ceramah ini untuk apakah ada perbedaan hasilnya nanti antara pretest dengan post-test yang sama. Ujilah dengan 5% signifikannya. Nah, 5% ini adalah standar minor atau standar error dari penelitian kita atau dari eksperimen ini. Nah, apakah metode ceramah mampu meningkatkan hasil belajar siswa? Ini sangat bermanfaat ya teman-teman, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita melakukan eksperimen, baik itu dalam hal saintifik ataupun hal kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kita coba untuk menjadikannya saintifik atau berdasarkan data, tentu kita akan mengetahui seberapa banyak dari beberapa variabel ataupun beberapa informasi yang kita gunakan, yang sedang kita lakukan, dan kita ingin melihat perbedaannya. Seperti data di samping ini, ada 10 siswa teman-teman, kemudian mereka dilakukanlah pretest sebelum ceramah dan post-test sesudah ceramah. Apakah ada perbedaannya? Dan inilah fungsinya si uji sign test atau t-test tadi. Nah, kita bisa melakukannya dengan dua cara ya. Yang pertama, kita lihat nanti hasil uji minnya. Kalau min 1 dengan min 2 atau pretest 1 dengan post-test 1 itu sama, berarti tidak ada hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode ceramah. Sedangkan ketika nilai post-test lebih besar dari pretest, maka ada perbedaan hasil belajar dengan metode ceramah, dan itu positif ya teman-teman. Sedangkan kalau lebih besar nanti nilai pretestnya dibandingkan post-testnya, itu juga ada hubungan ya, artinya ada perbedaan tetapi hubungannya negatif seperti itu. Nah, nanti kita coba juga melihat berdasarkan hasil uji sign test. Nah, di situ kita bisa memastikan A0-nya ya, tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode ceramah. Sedangkan untuk hipotesis satunya ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode ceramah. Nah, H0 dan H1 ini untuk uji sign test ini
kita bisa tarik kesimpulan ketika menggunakan ketentuan ini, teman-teman. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ini ditolak, H1-nya diterima. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1-nya ditolak. Seperti ini caranya, teman-teman, untuk kita nanti bisa membaca hasil output SPSS-nya. Kemudian langkah berikutnya, silahkan teman-teman entrikan data ini ke dalam SPSS kalian. Ya, versi SPSS berapapun itu nanti bisa kita gunakan, tidak akan berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, kebetulan saya sudah entrikan ke dalam SPSS di sini. Yang perlu teman-teman pastikan adalah di jendela variable view ini aku tuliskan nama sesuai pretest dan posttest, dan yang lainnya tergantung teman-teman ya. Yang pasti di measure ini ya, karena tadi kita ingin menggunakan data yang rasio ya, teman-teman. Kita coba lihat di Excel kita tadi, jenis data yang bisa kita gunakan adalah interval dan rasio. Maka nanti di Excelnya kita pilih scale. Nah, kemudian di data view ini kalian bisa lihat ada hasil pretest, ada hasil posttestnya. Untuk analisisnya, teman-teman bisa menuju ke analyze di sini, kemudian pilih non-parametric test. Non-parametric test ini ada pilihan pilih legacy dialogs. Kemudian karena kita ingin menguji dua sampel yang bersamaan atau berpasangan, teman-teman pilih to relate samples. Kemudian karena kita ingin uji signifikan atau sign testnya, teman-teman pilih yang sign ini. Kemudian option di sini ada pilihan deskriptif ya, pilih continue. Kemudian di sini untuk variabel 1 teman-teman klik pretest, pindahkan ke variabel 1, kemudian posttest ke variabel 2. Setelah itu klik OK. Maka dengan cepat si SPSS mengeluarkan hasilnya. Tabel pertama ada deskriptif statistik, sedangkan variabel kedua itu nilai frekuensinya, kemudian yang terakhir adalah tes statistik. Nah, ketiga hasil ini nanti kita akan baca hasilnya atau kesimpulannya di lembar Excel yang sudah aku sediakan. Silahkan teman-teman kopikan ke Word ataupun ke Excel atau PowerPoint kalian. Kemudian kita menuju ke Excel tadi, kita lihat hasil uji deskripsinya, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil uji deskriptif di atas ini menunjukkan ada perbedaan antara nilai min pretest sebesar 119,20 dengan nilai posttest sebesar 134. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest lebih kecil dari posttest. Maka berdasarkan tabel di atas, maka dapat diterima hipotesis satu tadi, teman-teman. Yaitu ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode ceramah. Nah, apakah hubungannya positif atau negatif? Nanti kita lihat hasilnya di uji sign testnya. Nah, saya rasa teman-teman kalau membaca deskriptif statistik ini sudah paham. Ini ada nilai sampel ya, N 10, kemudian min standar deviasinya, nilai minimum itu artinya nilai yang paling rendah di posttest itu adalah 80, nilai maksimumnya adalah 175. Sedangkan nilai minimum di posttest 86, nilai maksimum di posttest 196. Ya, begitu caranya, teman-teman. Kemudian uji sign testnya ini ya, berdasarkan hasil dari si SPSS tadi, kalian bisa lihat di sini ada negative difference ya, artinya posttest lebih kecil dari pretest. Iya. Sedangkan positive difference itu posttest lebih besar dari pretest, sedangkan yang sama posttest dengan pretest adalah C.
di ties ini. Nah, berarti dari sini kalian bisa pastikan atau kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada satu hubungan yang negatif dalam data kita tadi. Artinya lebih besar nilai pretestnya daripada posttestnya. Kemudian ada hubungan yang positif, artinya lebih besar si posttestnya dengan pretestnya. Artinya hubungan yang dilakukan dengan metode ceramah tadi itu sekiranya berhasil, bisa kita sebut berhasil untuk mengubah nilai-nilai posttest dengan pretest. Nah, kemudian di tes statistik ini ada exact sign to child, ya itu bisa teman-teman lihat dengan sebesar 0,021. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan ada hubungan antara hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode ceramah. Ya, artinya data kita tadi itu ada hubungannya, yaitu sebesar 0,021. Seperti itu teman-teman. Nah, begini caranya untuk uji sign test atau uji tanda atau uji T. Silahkan teman-teman lakukan di device kalian masing-masing atau berdasarkan data yang kalian miliki. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan teman-teman. Semoga informasi ini, tutorial ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.